semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Pada dunia pendidikan, portofolio kerja siswa pada kompetensi menulis, misalnya menulis semua tulisan siswa baik yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Selanjutnya jenis portofolio akademik. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada satu waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Jadi portofolio dokumentasi ini untuk menulis bahasa Inggris misalnya, berisi hasil tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Jenis portofolio akademik yang ketiga yaitu portofolio pameran. Portofolio pameran ini digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan dan penyempurnaan produk nih. Jadi tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Portofolio pilihan hanya berisi produk-produk yang telah selesai. Ini portofolio akademik digital. Portofolio akademik digital adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, rencanakan. Yang kedua, kompilasi. Yang ketiga, desain. Yang keempat, bagikan. 1. Rencanakan. Apa saja yang kita lakukan di sini? Yang pertama, identifikasi tujuan portofolio. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menentukan target audience. Yang keempat, mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Nah, ini bisa berupa skill, pengalaman, atau pengetahuan apa yang dilakukan. Mengapa memasukkan pengalaman ini? Apa yang dipelajari? Atau pengalaman yang apa yang nanti didapat? Selanjutnya dokumen atau media terbaik yang bagaimana yang bisa menggambarkan pengalaman itu. Yang kedua, kompilasi. Apa saja yang dilakukan di sini? Apa yang harus disertakan dalam konten Anda? Bangun struktur portofolio. Apakah konten yang ditampilkan sudah dalam bentuk terorganisir atau kohesif atau kompak? Apakah konten sudah bisa mewakili tujuan yang dimaksud? Apakah konten sudah sesuai dengan kebutuhan audiens? Yang ketiga, desain. Desain. Apa saja yang kita lakukan di sini? Yang pertama, elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Yang kedua, tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas dan kemampuan Anda. Pada Google Site ya terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Selanjutnya yang keempat, bagikan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan. Pada Google Site, misalnya pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang mengakses portofolio setelah kita buat. Apa yang akan kita buat selama pelatihan? Yang pertama nanti pengelolaan aset digital,
kedua aset gambar grafis, yang ketiga aset audio, 4 aset video, 5 aset multimedia, 6 pembuatan portofolio digital. Bapak Ibu, selamat mengikuti. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan kami buka, Bapak Ibu bisa sebentar ini. Saya belum stop stream ya. Maaf, sebentar. Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuka di Google Belajar ID Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa membuka di Belajar Google ID Ibu, Bapak Ibu yang di titik 9, ya. Bapak Ibu bisa yang di titik 9. Selanjutnya nanti di situ ada gambar sebentar. Di titik 9. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Google Sheet Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dibuka Google. Coba ini saya share screen lagi nih. Bentar. Ya. Mungkin dari sini ada yang Bapak Ibu ingin memberikan komentar? Monggo. Dari saya Bu Pak Pri. Oke. Share screen tidak berubah. Oke, sebentar. Sebentar. Ini saya stop dulu ya. Share screen tidak berubah. Coba saya share screen coba. Coba saya share screen ulang. Kalau ini berubah ya? Oke. Sudah Bun. Oke. Sekarang ini tentang apa yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti, apa itu definisi portofolio. Oke. Yang kedua, sebentar ini saya ambil fotonya. Bu Tri bisa ngambil foto ya, share screen ya. Yang pertama, satu definisi portofolio. Yang kedua, definisi portofolio akademik. Yang ketiga, jenis portofolio akademik. Yang keempat, portofolio akademik digital. Yang kelima, langkah-langkah. Nggak bisa lagi ya, Putri ya? Sebentar. Oh, ternyata. Macet lagi, Bu. Macet lagi. Sebentar. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Saya tutup dulu. Saya stop dulu. Ternyata kalau saya keluar, mau saya foto nggak bisa ternyata. Jadi memang harus ada. Sampun nggih. Putri minta tolong bisa di foto share screen nggih Putri. Nggih. Selanjutnya ini nggih Bapak Ibu. Sampun saged? Oke. Apa itu portofolio? Nah, portofolio merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak arti yang sangat bergantung kepada tempat atau bidang penggunanya. Penggunaannya, pengertian portofolio di satu bidang akan berbeda dengan pengertian istilah portofolio di bidang lain. Etimologinya, port itu singkatan dari report atau laporan, folio itu penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan. Selanjutnya, apa itu portofolio akademik? Menurut Marian Jones dan Marlene Shelton, dokumentasi yang
kaya, kontekstual, dan sangat profesional dari perjalanan belajar seseorang. Jadi portofolio ini berisi dokumen yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan jelas menunjukkan pengetahuan khusus, keterampilan, pendapat-pendapat, dan prestasi yang dicapai dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis portofolio akademik. Menurut Fortes dan Martes, bahwa portofolio itu ada portofolio kerja, portofolio dokumentasi, portofolio pameran. Apa itu portofolio kerja? Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Pada dunia pendidikan, portofolio kerja siswa pada kompetensi menulis misalnya meliputi semua tulisan siswa baik yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final ya Bapak Ibu, dan draft tulisan akhir. Jadi untuk seniman seperti pelukis, desainer, grafis, atau fotografer, portofolio kerja ini misalnya sketsa, foto, lukisan yang sudah jadi nanti kumpulan desain yang pernah dibuat. Sama dengan Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu hasil karyanya bisa disimpan dalam bentuk file, bisa berupa dokumen, bisa berupa video, atau bisa berupa PDF apapun. Ya. Nanti kita unggah di portofolio penjenengan. Kita nanti tiap Bapak Ibu guru punya satu sendiri-sendiri portofolio. Selanjutnya, yang kedua portofolio dokumentasi. Nah, biasanya Bapak Ibu guru di sini ya, adalah koleksi kerja siswa. Nah, Bapak Ibu guru biasanya di portofolio dokumentasi. Koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran atau pada satu periode tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Portofolio dokumentasi untuk menulis bahasa Inggris misalnya, berisi hasil akhir tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dan menghasilkan produk tersebut ya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi nanti kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu ada portofolio pameran. Portofolio pameran ini digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan, dan penyempurnaan produk. Jadi tidak seperti portofolio dokumentasi ya Bapak Ibu yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Nah, untuk portofolio pilihan ini hanya berisi produk-produk yang sudah selesai. Selanjutnya, portofolio akademik digital nanti yang akan kita gunakan adalah portofolio dengan koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan Bapak Ibu. 1. Rencanakan. 2. Kompilasi. Yang ketiga, desain. Yang keempat, bagikan atau publish. Selanjutnya, identifikasi. Yang satu rencanakan ya. Rencanakan nanti antara lain identifikasi tujuan portofolio. Menentukan tema. Yang kedua, yang ketiga, menentukan target audiens. Yang keempat, mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Ya, dan Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua kompilasi.
kompilasi ini apa saja yang kita lakukan di sini adalah satu, apa yang harus disertakan dalam konten Bapak Ibu. Selanjutnya, bangun struktur portofolio. Selanjutnya yang ketiga, desain. Apa yang kita lakukan dengan desain kita? Satu, elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dan audiens. Bagaimana portofolio nanti sangat menarik dan seseorang bisa sangat ingin melihat portofolio kita. Tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas kemampuan Anda. Jadi, pada Google Site terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Selanjutnya, bagikan atau publish. Yang kita lakukan nanti apa saja di sini? Portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan. Pada Google Site, misalnya pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio yang telah dibuat. Apa yang akan kita buat selama pelatihan? Yang pertama nanti, satu, pengelolaan aset digital, Bapak Ibu dikumpulkan asetnya, pengelolaannya. Yang kedua, aset gambar atau grafis. Yang ketiga, aset audio. Yang keempat, aset video. Yang kelima, aset multimedia. Yang keenam, pembuatan portofolio digital seperti yang kita buat webinar kali ini. Bapak Ibu, selamat mengikuti. Terima kasih. Bapak Ibu, kami stop sharing dulu. Demikian Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu yang punya laptop atau ini saya buka tempatnya di mana Google Sheet ini. Ini akan saya buka. Contoh dari yang di titik 9 ini portofolio sebentar. Ini Bapak Ibu, saya ingin membuka yang di titik 9 ini. Bagaimana ini ya? Kalau membuka layanan, Bapak Ibu buka di Google ya, di HP-nya, menu Google, itu akan muncul di titik 9. Titik 9 ini berisi tentang akun, email, Drive, Classroom, Google Sheet, di bawahnya form, Google Form. Apa nih Bapak Ibu? Ini akan Bunda tampilkan contoh dari Google Site Bunda, portofolio Bunda ini. Ini izin share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan melihat portofolio seperti ini. Disesuaikan dengan karakter penjenengan. Semakin bagus karakter penjenengan, apa yang dimasukkan, ini bebas ya Bapak Ibu, tidak harus sama seperti contoh-contoh kami, tidak. Tapi ini sebagai gambaran mawon. Jadi nanti di sini ada home, ada profil, profil, nanti ada artefak nanti ada perubahan diri, perubahan kelas, perubahan sekolah, terus nanti ada setelah artefak nanti ada kursus dan sertifikat. Selanjutnya ada publikasi. Setelah publikasi nanti terakhir umpan balik. Ini umpan balik ini terkait dengan umpan balik dari teman sejawat, kepala sekolah, rekan guru, dan murid Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu
kita bisa membuat nanti kita ada kegiatan selanjutnya. Karena ini secara daring nanti kita secara luring Bapak Ibu membawa laptop, karena kalau kita mengerjakan pakai HP, Bapak Ibu akan kesulitan. Ngaten nggih. Bapak Ibu akan kesulitan. Jadi dimohon Bapak Ibu nanti menggunakan laptop. Bapak Ibu mungkin kita masih ada 15 menit ke depan Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang mau sharing di sini. Mau sharing di sini tentang materi kita. Bisa dari saya, Bu. Pak Supri. Pak Supri masih di perjalanan. Enggak apa-apa Pak Supri. Nanti kalau kita pas tidak pas in nanti bisa Pak Supri bisa membantu teman-teman yang lain. Kita ini on karena kita bisa di setnya itu template-nya banyak sekali. Jadi kita tinggal pilih, nanti tinggal menyesuaikan aja. Jadi kita tidak usah buat macam-macam pemrograman yang macam-macam. Saya yakin tuh Bapak Ibu bisa. Template-nya tinggal pilih, tinggal ganti itu aja. Jadi saya punya untuk saya namanya belajar IPA asik, sudah tak gitu deh. Bisa dilihat nanti kalau berbandingan dengan Bitly belajar fisika asik, belajar IPA asik. Saya hanya sharing untuk saya. Kak Pri, matur sembah nuwun. Ya, Bapak Ibu, ini saya buka yang di titik 9. Di titik 9 ini saya buka di Google Site Ini Google Site. Nah, ini saya buka. Bapak Ibu, tampilannya Google Site seperti ini. Ketinggal nggih Bapak Ibu? Ketinggal nggih? Google Site seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya Google Site seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu saged memilih mana yang ingin dibuat. Kalau membuat lagi bisa tampilan di situs kosong ini plus. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, judul. Ngaten nggih? Ini kalau Bapak Ibu ingin membuat judul halaman. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin mengedit. Bapak Ibu hanya mengedit, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini Bapak Ibu. Alumnus misalkan ini. Sebentar. Nah, ini berisi tentang profil penjenengan. Saya lulus dari universitas ini monggo diisi ini tentang biodata penjenengan. Ini foto, ini bisa diedit Bapak Ibu nggih, bisa diganti, diedit sesuai dengan foto yang penjenengan inginkan. Ini nggih bisa diupload. Bapak Ibu bisa milih di Drive atau di Google Drive penjenengan atau di simpanan foto-foto penjenengan. Misalkan ini saya unggah kegiatan kita di SMP 1 Takeran nggih. Mana ya SMP 1 Takeran? Ini misalkan dulu yang di SMP 1 Takeran. Misalkan ini saya ganti yang di SMP 1 Takeran ada enggak ini? Ini misalkan saya unggah mana nih? Ini SMP 1 Takeran. Bukan. Sebentar. Yang kemarin foto di SMP 1 Takeran kok enggak ada. Ini. Misalkan ini ya. Ini langsung open. Ini bisa dihapus. Sorry. Bapak Ibu, ini tampilan kita. Di sini nanti bisa kita, kalau ini dihapus mau enggak? Terhapus semua kalau dihapus. Ngaten nggih Bapak Ibu, ini bisa dikecilkan. Ini ngaten
bisa berupa tulisan, monggo. Ratrap ini tidak bisa ini. Seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa ini untuk tulisannya. Untuk terkaitnya nanti besok nggih ada selanjutnya. Ya kan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ada beberapa. Nggih. Bapak Ibu banyak pilihan di sini, nggih. Bapak Ibu banyak pilihan di sini. Monggo nanti yang disukai mana seperti ini nama kelas, monggo. Misalkan ini kelas 9A, mapelnya matematika, portofolio dari Ibu Endang, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Nggih. Untuk sementara seperti itu. Ada ya. Nggih. Mudahnya lagi kalau kita menggunakan Google Sheet yang di akun belajar itu kita tidak perlu menggunakan pemrograman, di situ sudah ada template, tinggal memilih dan bisa diedit sesuka kita. Jadi misalkan bahan-bahannya sudah ada, yakin 2 jam itu sudah selesai. Seperti kemarin saya nyoba itu yang di sheet saya itu mulai dari beberapa pembelajaran sampai RPP semua lengkap di situ, semua bisa. Tapi dengan catatan jangkanya jangka. Mudah sekali penggunaan Google. Itu Bu. Oke, ya Bapak, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini kita masih ada waktu 10 menit sebagai refleksi kita hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi tentang apa yang panjenengan dapatkan hari ini. Oh iya, saya bisa menyapa. Assalamualaikum Bu Rodiati Zabaria. Ibu dari mana? Mohon izin bisa dibuka mic-nya? Ya. Saya dari Cianjur. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya. Ibu dari SD, SMP, SMA? SMK saya, makanya agak bingung ini tentang portofolio. Oh iya Ibu, iya. Nanti akan kami share untuk materi ya. Karena nanti banyak materi dari BPGP Jawa Timur. Kami kemarin diadakan pelatihan Ibu Rodiati tinggi dari Cianjur. Ibu Cianjur. Ada Ibu Rodiati. Ini nanti penjenengan segala macam produk hasil penjenengan dari penjenengan Ibu sendiri, dari murid-murid bisa disimpan di sini. Penjenengan yang titik 9 sudah Google Site bisa dibuka. BK bisa, BK? Bisa. Bisa. Semuanya bisa, karena ini fasilitas dari Kemenristek. Ya, siap. Jadi monggo, karena begitu penjenengan nanti aktif di PNM, maka belajar ID-nya akan aktif dan itu suatu ketika pemerintah akan menghapus yang tidak aktif. Jadi nanti ini kita dapat 100 GB ya. Nanti suatu ketika tinggal 1 karena memang keaktifannya belum ada. Ya. Memang belum aktif banget saya karena saya pikir BK tidak ada gitu. Oh ada, monggo. Silahkan Ibu, nggih. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Umiati. Oh ya, nanti kita bisa terus berkomunikasi Ibu Rodiati. Tetap berkomunikasi, kami siap membantu. Siap. Dan monggo mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan, ini saya share dulu ya untuk apa yang penjenengan rasakan hari ini. Saya izin share screen.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Monggo diisi tautannya saya kirim dulu nih. Tautannya saya kirim dulu nih. Bagikan ini sebentar nih. Salin. Monggo dibuka. Ini monggo Bapak Ibu ada di kolom chat ya. Di kolom chat silakan diisi kesan-kesan Bapak Ibu. Ya. Ya, monggo ya. Silakan saya tunggu. Ini yang lain saya unggah di kolom chat ya, kolom chat di grup. Maaf, saya nggak bisa isi. Monggo Bapak Ibu bisa diisi, ya. Bisa diisi. Yang diklik yang ada seperti kertas itu Bapak Ibu, yang seperti kertas ini, ya. Ini stick note. Nah, yang di stick note, saya contoh nih. Ini Bunda Pomiati. Nah, ini contohnya ini. Ini contohnya Bunda. Ini contohnya Bunda seperti ini. Monggo tapi dikasih sudah oke. Diberi nama nggih Bapak Ibu. Bisa diedit, diberi nama. Monggo diberi nama. Bunda Rodiati mohon izin bisa menulis kesan dan pesan ya. Ini yang gambar ini Bunda. Yang gambarnya seperti kertas ini bisa diisi. Nah, ini seperti ini, nih. Take note. Nih, Bapak Ibu monggo nulis take note. Ya, ini saya bacakan. Google saya baru karena saya juga belum pernah menggunakan. Terima kasih monggo. Diusahakan diberi nama, nggih. Ini kalau di stick ini, saya buka lagi. Bisa warna pink, monggo. Saya tulis. Misalkan ini nama saya. Nggih, Pomiati. Ngaten. Nggih. Pomiati misalkan Google Sheet. Sangat membantu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Oh iya, waktunya kurang banyak. Diberi. Nanti akan kami kondisikan. Karena ini tadi kami di sela-sela waktu yang Bapak Ibu habis ujian, nanti akan kami, ini baru in pertama, nanti akan kami ada in kedua, Nanti Bu Rodiati kami akan mengadakan mendatangkan narasumber yang lain terkait dengan Google Site. Jadi dari teman-teman kami yang ada di Kabupaten Magetan. Ya kan, monggo, yang lain, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu diklik ini nggih, yang seperti kertas menulis ini loh ya, namanya stick note, monggo, sambil klik, nggih.